Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Yeni Yuliati, NIM 50123237, mahasiswa semester 3, Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada video kali ini, sebagai jawaban opini dari tugas sesi 10 MPDR 5302 dengan topik komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. Ada dua pertanyaan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kesan, kendala, saran perbaikan pembelajaran kolaborasi. Pada kesan pembelajaran kolaborasi yang telah kami lakukan selama sesi 1 sampai 10, yaitu pembelajaran kolaborasi memperkaya pengalaman belajar saya, mendorong diskusi aktif, berbagi ide dengan teman, dan mengasah kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan kemampuan menulis akademik saya, serta memperkaya cara pandang dan pemahaman saya. Kemudian, kendala yang saya hadapi yaitu ketika melakukan pembelajaran kolaborasi, yaitu adanya perbedaan dan manajemen waktu yang kurang baik, partisipasi yang kurang merata, serta terkendalanya sinyal, perangkat, ataupun teknis. Sehingga adapun saran perbaikan yaitu penetapan peran, tugas, kewajiban yang jelas antar anggota, adanya jadwal rutin untuk tetap menjaga komunikasi, serta adanya refleksi berupa evaluasi dan sharing untuk memastikan kolaborasi tetap berjalan dengan efektif dan baik. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu menganalisis dua artikel dan dikaitkan dengan kondisi di SDN Cangkuang 12, Kabupaten Bandung, tempat saya mengajar, bahwa implementasi kurikulum Merdeka sudah berjalan dengan pengembangan model pembelajaran deep learning. Adanya keterbatasan teknologi di sekolah saya, serta rendahnya peran aktif orang tua siswa, serta adanya guru yang masih beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru dengan pengembangan pada asesmen kokurikuler, kecerdasan artifisial, dan coding. Dari dua artikel dapat dianalisis komparasi struktur kurikulum di Indonesia, Finlandia, Jepang, dan Korea dari struktur filosofi, beban belajar, struktur, asesmen, klasifikasi guru, serta kurikulum. Saya membuatkan tabel untuk menganalisis struktur kurikulum di Indonesia dan negara-negara maju yang disebutkan. Dilihat dari aspek filosofi bahwa Indonesia berbasis profil pelajar Pancasila yang sekarang berkembang menjadi 8 profil lulusan. Sedangkan di Finlandia mengandung filosofi kesetaraan dan kesejahteraan siswa. Di Jepang filosofi pembentukan karakter melalui budaya belajar. Berdasarkan aspek kurikulum bahwa pembaharuan kurikulum di Indonesia setiap pergantian pimpinan. Sedangkan di Finlandia bahwa pemerintah menyediakan adanya panduan umum berupa tujuan, namun memberikan kesempatan kebebasan untuk mencapai tujuan tersebut. Di Jepang dilakukan perubahan kurikulum setiap 10 tahun sekali. Dan di Korea kurikulumnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan dikembangkan oleh Dewan Pendidikan Distrik atau Kota. Dari segi guru, bahwa di Indonesia berupa lulusan D4 atau S1, sedangkan di Finlandia lulusan S2 dengan segala aturan yang lebih ketat. Jepang dan Korea dari lulusan S1 ataupun S2. Dari segi struktur, bahwa di Indonesia terdapat 8 standar dalam Standar Nasional Pendidikan. Untuk di Finlandia, strukturnya otonomi penuh bagi guru dan siswa. Dan di Jepang berdasarkan school-based curriculum, begitupun juga Korea. Untuk beban belajar, bahwa di Indonesia belajarnya lebih lama
antara Finlandia dengan Jepang, yaitu lebih kurang 40 jam pelajaran per minggu. Di Finlandia hanya 30 jam, di Jepang 28 jam, sedangkan di Korea lebih tinggi lagi, yaitu 50 jam per minggu. Untuk asesmen bahwa di Indonesia masih menggunakan formatif dan sumatif, sumatif masih mendominasi dan formatif berkembang. Sedangkan di Finlandia menggunakan asesmen proses serta refleksi, untuk di Jepang menekankan pada budaya refleksi, dan Korea pun menggunakan asesmen pada sentralisasi yang kuat. Dari hasil tabel analisis struktur kurikulum Indonesia dan negara maju, direfleksikan dengan MPDR 5302 bahwa ternyata kurikulum harus bersifat kontekstual, fleksibilitas, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad 21 yang terdiri dari 4C, bahkan sekarang sudah 6C. Kurikulum adalah ekosistem nilai. Transformasi berjalan dengan baik menuju sistem pendidikan yang lebih maju. Jika dihubungkan dengan SD tempat saya mengajar, bahwa kurikulum yang berlaku perlu adanya perbaikan dalam kurikulum pendidikan dengan fokus pada pengembangan kurikulum yang lebih berorientasi pada penerapan praktis, mengutamakan rasa ingin tahu, curiosity siswa, dan pengintegrasian pembelajaran aktif yang melibatkan interaksi langsung dengan materi. Dari pertanyaan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki ciri khas dan fokus pembelajaran. Indonesia pun harus terus diperbaiki dan terus mengevaluasi kurikulum dengan berkomparasi dengan negara lain yang lebih maju. Proses transformasi sistem pendidikan Indonesia harus terus maju dengan melakukan refleksi, perbaikan, atau adopsi dari sistem pendidikan negara maju. Semoga pendidikan Indonesia menjadi lebih maju. Guru hebat, Indonesia kuat. Terima kasih. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.